Pada tanggal 10 Mei 2026 kemarin, akhirnya gua berkesempatan untuk test ride Omo X nih yang tipe Smart. Ya memang yang disediakan adalah tipe Smart dulu ya, untuk tipe yang balance-nya itu di lain waktu. Ini gue berkesempatan tesnya di Omowe di Depok. Dan jujur, pada saat gue ngeliat motor pertama kalinya nih, motor si Omo X yang tipe Smart ini, memang beda banget vibes-nya ya teman-teman. Ya seakan-akan kalau yang pakai itu kayak jadi lirikan gitu ya. Di motor emang ada auranya lah ya. Pernah tuh pas gua make tiba-tiba ada mobil nyalip. Nah mungkin ngelihat gua pakai motor itu kali ya, dia tiba-tiba abis nyalip jalan pelan dan gua mau nggak mau kan nyalip. Dia kayak nungguin gua nyalip gitu buat ngelihat nih motornya. Ya memang jadi daya tarik lah nih motor. Bentuknya yang unik, teknologi banget, masa depan banget. Oke, sebelum gua bahas nih, sebenarnya sih gua mau niat moto dan videoin pada saat test ride-nya. Waktu itu gak boleh ada pemvideoan. Nah, tapi sebenarnya divideoin sama dia dan difotoin sama dia, sama timnya gitu ya, sama tim dari Omowe Depoknya itu. Ternyata video dan fotonya itu bukan gak dikirim sih, tapi nanti mungkin katanya akan dikirim gitu. Tapi gua nggak tahu kapan. Sekarang mungkin buat database mereka aja dari tim media mereka. Gue pengen banget sih foto dan videonya bisa gue tampilin di sini. Jadi sekarang nggak ada sama sekali nih video dan fotonya pada waktu itu ya. Jadi gue tampilin video-video yang serupa aja lah ya. Waktu itu gue nyobanya nggak sendiri teman-teman. Jadi pada saat mulai nyoba itu gue boncengan sama istri dan 2 anak, jadi 4 orang. Itu gue langsung coba di situ. Nah anak gue yang paling gede itu umur mau 6 tahun itu di depan, anak gue yang kecil ini mau 1 tahun itu di belakang digendong sama emaknya. Nah waktu pas gue naik bukan tinggi, ini tingginya memang 76 cm-an lah ya, tinggi dari kaki ke jok karena dia lebar gitu ya, dan motor ini benar-benar gede gitu ya, lebar gitu. Serasa agak moge lah. 76 cm itu gua jinjit banget rasanya. Ya menyentuh sih ke tanah dua-duanya kaki gua. Tinggi gua itu sekitaran 165-an lah ya. Sekitaran segitu, lupa gua juga nih. Itu tuh masih jinjit meskipun nepak kakinya dua-duanya gitu, karena memang joknya yang lebar. Pada saat gua lihat tampilan ke depan, nah yaitu pertama kalinya gua lihat dashboardnya ya, ini langsung mantap banget lah ya. Dan ditambah layarnya yang luas banget, lebar, yang enak dipandang ya, pokoknya berasa banget modernnya dan keren banget sih. Kelihatannya nggak norak. Terus itu kan masih distandarin nih posisinya, standar samping ya yang gue coba nih. Ada tombolnya tuh, tombolnya sebelah kanan kayak tombol pas beam gitu buat nurunin naikin standarnya. Jadi pencet dari tombol itu, dicongkel pakai dari telunjuk. Ini detail-detail kecil gitu, tapi experience-nya terasa premium ya. Nggak ada motor lain yang kayak gitu soalnya. Untuk yang tipe Smart ini ternyata memang ada bagasinya teman-teman ya. Bagasinya yang nggak luas-luas banget, tapi dia dalam. Helm sih masuk, nggak miring ya, harus mode lurus. Half face mungkin masuk ke dalam dan masih ada sisa space-nya tuh ke dalam. Ya mungkin bisa buat naro charger, bisa buat naro barang-barang kecil lainnya. Cangkailannya buat naro-naro barang itu juga ada. Yang kerennya lagi itu ada speakernya. Oh, yang untuk PO ini dapat katanya speakernya ya. Gue nggak tahu nih kalau misalnya udah nggak PO apakah dapat apa enggaknya, gue nggak tahu. Nah, speakernya itu yang gue udah bahas di sebelumnya itu ada di area kaki atas, ada lubang-lubangnya gitu. Gue sempet nanya sih sama timnya, ini kalau kena hujan nggak apa-apa ini airnya masuk ke dalam ya, kata dia nggak apa-apa gitu. Dia juga udah abis dimandiin tuh waktu itu motornya. Padahal suaranya itu aduh, suaranya kalem, halus, kenceng ya, tapi nggak sember gitu, didengarnya nggak lebay banget ya. Speakernya gua suka banget ya itu. Oke, akhirnya gua mulai berkendara nih. Gua naikin dah tuh, ya, emang lumayan tinggi ya, nggak kayak motor gua sebelumnya. Cukup nyaman kata dia. Sebelumnya kan gua udah ngobrol sama orang yang udah pakai duluan, sambil gua nunggu gua make, gua ngobrol. Dia pak anaknya udah agak besar tuh di belakang, boncengan sama istrinya juga. Nah si anaknya ini karena joknya lebar, jadi agak sakit di area siku, di pahanya, di dalamnya itu katanya agak sakit karena mungkin terlalu lebar gitu kan. Kalau gua lihat joknya juga terlalu tipis. Ya udah nyaman sih, tapi kalau lebih tebal lagi itu jauh lebih empuk, lebih nyaman tuh kayaknya. Tapi dilema juga, kalau misalnya joknya
tebelin lagi, ini bakal tinggi banget pasti. Bukan tinggi sih, tapi agak ngelebar, jadi mungkin agak susah buat nepaknya. Jadi dilema juga sih sebenarnya ya. Kemudian diarahin tuh sama pemandunya ya, dijelasin semua cara nyalainnya, itu ditekan, ditahan lama, kayak mencet tombol starter ya gitu, ditahan agak lama. Dan ini bootingnya ya kira-kira sampai 30 detikan lah ya, lumayan sih nunggunya. Terus dijelasin sama dia tuh semua navigasinya, di sebelah kanan buat ganti mode, di sebelah kiri navigasinya buat, oh ya ada pinnya juga, bisa masukin pin. Nah jadi kalau nggak salah passwordnya ya nggak bisa jalan meskipun motornya nyala. Itu dinavigasiin di sebelah kiri. Next, pada saat gua mundur, jadi di situ dijelasin ada tombol tapi ditarik tombolnya gitu. Ditarik itu dia mundur, tapi sambil ditahan tuh nariknya, terus sambil digas. Nah itu mundur. Pada saat gua lepas tuh tombolnya nggak mundur lagi. Waktu itu gua coba, akhirnya mundur pelan-pelan buat parkir. Soalnya kalau kita dorong pakai kaki itu berat bener. Berat, ini motor kan berat kosongnya itu ya 100, yang smart ya itu 183 kg. Apalagi yang long range yang ada tambahan baterainya itu 190 kg. Apalagi yang balance itu berat banget 226 kg. Apalagi yang balance sama autopilot, aduh itu 229 kg. Ya, tapi enak sih, walaupun berat gitu dia otomatis parkirin sendiri. Tapi kalau yang smart 183 kg itu udah berat ya. Untung ada fitur mundurnya. Dan mode asisnya juga itu ternyata bisa digunakan. Kan 3 km per jam ya, itu bisa kita dorong. Kalau misalnya bannya bocor, kita bisa turun, kita gas gitu. Pakai mode asis itu buat nuntun. Terus pas gua coba motornya, tarikan awalnya itu gue pakai mode yang comfort ya, istilahnya yang standarnya dia tuh yang warna biru. Aduh, tarikannya istri gue sampai langsung pegangan ke gue, takut jatuh. Bener-bener dah. Ini gue juga sempat ngobrol sama yang udah test ride waktu itu di situ. Dia udah punya pengalaman touring ya, udah banyak ya, kayaknya emang orang touring beneran sih, dari mukanya udah kelihatan muka touring banget. Bapak-bapak ya. Sebelumnya dia juga udah pakai tuh motor Maxi yang lain, X-Max lah ya. Itu katanya jauh tarikan. X-Max jauh loh katanya. Menurut dia nih ya, keren banget nih katanya. Akselerasinya gila. Kata gua, masa sih? Ya, pas gua coba lah, emang bener banget. Torsinya gila banget. Ini gua masih pakai mode yang standarnya. Dan gua nggak langsung full ya, gua ngeri makanya. Gua pakai setengah lah, 50-60% lah itu gue coba. Udah kayak ketarik banget gue tuh. Istri gue kayak mau jatuh. Oke. Terus gue coba akhirnya tuh, kan pertama jalan turunan nih ya. Jalan turunan gue coba lepas gas. Ini ada regeneratif brake-nya enggak nih? Ada teman-teman. Jadi nggak langsung ngeglosor gitu ya. Glosor. Jadi tetap kayak ada pengeremannya. Kayak kalau di motor biasa, motor mesin ya itu kayak engine brake-nya lah ya. Ada di situ. Stabil. Terus gue nyoba nih tanjatan nih. Tanjatannya lumayan curam. Berhenti, gue ngerem 3 detik dulu, terus dilepas remnya. Ya itu nggak mundur gitu, nggak turun ke bawah. Langsung gue gas lagi, ya itu lancar banget. Tadi ya kita udah bahas akselerasinya. Emang gue nggak mau berlebihan, tapi pas pertama kali tarik itu memang puas banget ya. Hentakannya enak, rem responsif banget. Gue senang banget itu. Ada gue sampai wow, di videoin tuh sebenarnya ada keren tuh, gue bergaya tuh. Aduh, cuman videonya belum dikirim. Dan walaupun sekenceng itu ya, tapi halus banget gitu. Karena motor listrik juga kali ya, halus gitu rasanya. Kemudian pengeremannya teman-teman. Pengeremannya ini kan udah pakai 4 piston gitu ya. Terus udah ABS juga, dual channel lagi. Udah ada traction control sistemnya juga. Emang disuruh tuh sama si timnya itu ngebut terus rem mendadak. Gua coba lah akhirnya. Gua kebut, ya meskipun gak ngebut banget, gua takut juga nih bawa istrinya mana. Ya kira-kira nyampe 60, 80 lah, gak nyampe 100 lah. Gua rem, dua-duanya tuh, gua kanan kiri gua rem. Itu enggak yang langsung ngagetin loh, enggak yang langsung full gitu. Tapi
kayak halus gitu berarti ya. Cepet juga tapi tak 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 gitu kan. ABS-nya berfungsi banget gitu. Keren lah. Tapi ada minusnya teman-teman. Nah, menurut gua nih ya, ini kekurangan gitu. Itu tuas remnya kanan kiri agak jauh gitu untuk yang ukuran gua. Mungkin kalau orang-orang yang besar tangannya panjang, jarinya panjang, itu mungkin masih nyaman gitu. Gue juga udah sempat ngobrol sama yang lain gitu. Jauh banget gitu tuas rem dari pegangan kita, stangnya itu agak jauh, kurang nyaman lah. Mungkin kalau agak dipendekin lagi gitu ya, dari tuas rem ke stangnya, pegangan kitanya itu jauh lebih nyaman. Tapi kalau untuk remnya, gokil, oke banget lah. TCS sama ABS-nya itu berfungsi banget dan nggak bikin yang ngagetin gitu remnya. Walaupun gua ngerem mendadak, ya memang ada. Jadi gua tuh langsung maju ke depan, tapi nggak yang ngagetin banget ya. Tetap stabil sih motornya. Terus di bagian terbaiknya ini nih adalah di bagian suspensinya. Asli the best. Double wishbone-nya ini itu bukan gimmick doang. Ini suspensi yang beda banget ya menurut gua dari motor yang pernah gua cobain ya. Formator Maxi ya, walaupun gua nggak punya tapi gua pernah cobain. Kecuali X-Max belum gua pernah cobain. Tapi gua udah nanya sama orang yang udah punya X-Max, itu jauh beda katanya. Ya berarti worth to buy dong ini. Akhirnya suspensi ya. Suspensi ini gua coba lewat genangan. Ada tuh genangan, ada airnya gitu ya di pinggiran jalan. Masih di jalan itu tapi pinggiran, gua coba masuk ke situ. Genangannya ada dua genangan. Yang pertama kecetek lah, masih oke. Gua masuk ke genangan kedua, nggak tahu, gua kira masih sama segitu. Nggak taunya dalam, jebret deh. Itu kalau motor-motor biasa pasti udah jeduk gitu bunyinya, shocknya atau mungkin komstirnya udah bunyi jeduk gitu. Ini nempel banget gitu si motornya ini, tetap stabil gitu, nggak goyang yang berlebihan gitu. Ya goyang tapi nggak berlebihan. Gue juga nggak sampai turun nih kaki gue. Itu kalau udah motor yang biasa udah goyang banget pasti bisa jatuh kali ya. Ini gue nggak sampai turun kaki gue, the best banget lah ini. Sok depannya ya, double wishbone-nya itu nyamannya itu dapet banget ya. Terus ya karena area test ride-nya gue terbatas dan gue juga boncengan sama keluarga, jadi gue belum berani nih explore handlingnya yang terlalu agresif. Jadi gue coba ya belok-belok standar aja, cuman goyang-goyang kanan kiri standar, udah pasti stabil banget lah. Pada saat gue handling, istri gue lah takut jatuh aja gitu, takut nih motor orang gitu. Tapi pengalaman pertama gue benar-benar positif. Dan kalau suspensi belakang sih ya biasa-biasa aja sih ya. Ya nggak keras-keras banget tapi udah cukup lah. Kurangannya apalagi ya. Menurut gue sih klaksonnya ya. Motor udah seganteng itu, tapi klaksonnya imut banget gitu. Goyong gahar gitu klaksonnya. Ya overall emang bagus banget. Mungkin kalau teman-teman yang udah merasa test ride ada informasi tambahan kurang atau lebihnya, mungkin teman-teman yang udah test ride bisa komen di bawah. Iya, gue juga udah review nih di aplikasi OmoWay-nya. Oke, kita akhiri saja dan ditunggu sampai ada motornya. Ini benar-benar gue akan review sereview-reviewnya. Jangan lupa subscribe untuk menonton video selanjutnya. Terima kasih.